Ya, ini dia polling yang kami lakukan. Apa setelah PKS mengusung kadernya sebagai cagup, apakah pintu dukungan untuk Anies sudah tertutup? Jadi netizen ini agak berimbang ya. Jadi banyak yang mengatakan tidak gitu, masih ada pintu dukungan untuk Anies, baik dari Instagram maupun aplikasi X. Polling netizen berikutnya, akankah terjadi pertemuan Anies dengan Prabowo jelang pilkada? Jadi di Instagram mengatakan iya, tapi di aplikasi X mengatakan kayaknya enggak deh. 61% loh, cukup tinggi yang mengatakan bahwa kayaknya tidak terjadi pertemuan antara Anies dan Prabowo. Apakah PDIP benar-benar mengusung Anies sebagai cagup Jakarta? Ya, ternyata juga cukup tinggi ya jawabannya, baik di Instagram maupun di X. Seperti itu. Oke, baik. Mas dia mau menanggapi lebih jauh nggak soal pertemuan? Kalau misal ternyata ini jadi pertemuannya antara Anies dan Prabowo, terus kira-kira gimana nih ya, Golkar dan Kim? Ya, kita sebagai orang Timuran, pertemuan itu kan silaturahmi adalah satu hal yang lumrah, bahkan wajib malah kan. Jadi kalau ada pertemuan ya jangan terlalu jauh mendalami dulu gitu ya pertemuan. Tapi udah dua calon gubernur ketemu sama presiden terpilih, masa cuma ngeteh-ngeteh doang kan? Bang Esa juga tadi bilang nggak mungkin tahu lah. Lah ya nggak tahu kalau ntar ujung-ujungnya jadi menteri bisa juga kan. Oh, apakah kemudian ya, ada probabilitas itu jadi menteri? Itu. Nah, ya, kalau sekarang ditanya, ya semuanya on the table kan tergantung pertemuan itu bagaimana. Akan nggak mengubah keputusan dari Golkar sendiri, apakah RK? Kan surat tugas nih untuk dua daerah kan, Jakarta dan Jawa Barat. Ya. Akan kasih dampak itu, masih menunggu hasil pertemuan itu untuk menentukan RK akan Jawa Barat atau Jakarta? Kalau Golkar itu, kita kan ngelihat kepada hasil survei, ya itu kawan-kawannya Pak Hensat itulah nanti yang memberikan masukan yang terbaik. Karena kalau pertemuan nantinya gimana, ya kita kan belum tahu apakah pertemuan terjadi, pertemuan yang ngebahas apa, bisa juga ngebahas hal yang lain di luar daripada pilkada. Bisa juga ngebahas soal nanti gimana melanjutkan pembangunan IKN kah, menyelesaikan PSN kah. Sama gitu. Seorang Anies, ya, presiden terpilih, kan kayaknya nggak mungkin. Itu udah gele-gele, gak mungkin. Ya, kan ini makin jauh nih. Tadi saya kan tanya apakah ngomong apa aja. Kan ngomong pertemuan bisa bebas kemana saja. Ya, selama tidak hanya apakah itu akan mempengaruhi Golkar? Apakah itu akan mempengaruhi Golkar untuk menurunkan minimal RK ke Jawa Barat atau Jakarta? Membatalkannya, jadi memfokuskan Pak RK ke Jawa Barat gitu. Whatever apa? Kita lihat nanti hasil pertemuan. Nah, itu kan juga belum tahu belum jadi apa enggak. Kalau pertemuannya sudah jadi, nah baru bisa ditanyain lagi. Oke, jadi masih nunggu apa pertemuan ini. Menurut Anda pertemuan ini jadi atau enggak? Sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju. Dari Instagram katanya kebanyakan jadi kan. Nah, tapi kembali lagi pertemuannya itu untuk apa? Ya, kalau pertemuannya memang ada agenda khusus yang mau dibahas, ya mungkin ada kepentingannya untuk memastikan smooth transition of power, ya mungkin. Tapi kalau agendanya masih belum tahu, ya kita lihat aja nanti bagaimana. Oke, dari Gerindra sendiri, Bang Habib, dalam pertemuan ini kira-kira kalau misalnya terjadi, menurut Anda ya, mungkin Anda yang lebih mengetahui gitu, Pak Prabowo terbuka dengan dasar statement terbuka itu berarti kan bisa menerima Mas Anies dalam pertemuan itu. Menurut Anda bisa kejadian? Ya enggak, ya kalau kejadian pertemuan ya mungkin saja, tapi apa yang akan disampaikan kan kita nggak tahu. Yang mengajukan pertemuan kan Pak Anies ya, kurang lebih agendanya apa, terbuka juga Pak Prabowo. Ya mau bicara soal kabinet monggo, ya mau bicara soal apa, Pilgub nggak ada masalah. Jadi intinya Mas Anies yang mau minta ketemu Pak Prabowo ini kan ya. Jadi tergantung dulu agendanya apa nih gitu. Ya, menunggu dulu kejelasan agendanya, permintaan itu. Gini loh, Mbak Afi. Ini antara dua tokoh bangsa pasti kalau ketemu membahas persoalan bangsa, ya kan? Jadi Pak Prabowo menurut hemat saya nih, yang tahu banget Pak Prabowo nggak akan keberatan apapun agendanya gitu. Menurut saya ya. Kemungkinan besar benar gitu loh. Kemungkinan besar bahwa nggak akan keberatan untuk bertemu dengan tokoh bangsa gitu kan. Dan Anies dilihat sebagai tokoh bangsa, bukan rival di Pilpres gitu. Mas Hensat? Ya mungkin aja. Dan satu lagi kan, Vi, kita kan nggak pernah tahu sebetulnya Pak Jokowi ke Anies itu gimana. Kali aja emang sebetulnya dia oke-oke aja gitu ya. Makanya kemudian Kaisang waktu itu sebelum dia bilang beda, Anies Baswedan realistis gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu itu gitu. Dan kemudian kenapa faktor Pak Jokowi jadi penting antara pertemuan Prabowo dengan Anies? Ya kan Jokowinya masih presiden gitu ya. Dan mungkin saja kalau pertemuan itu terjadi, Pak Prabowo menyambut Anies dengan Mas Anies gitu kan. Kira-kira gitu. Agak dijamu gitu ya. Agak dijamu. Tapi begini lah, Vi, kalau menurut saya Anies Baswedan elektabilitasnya tinggi di Jakarta. Tentunya kalau partai politik yang ingin menang di Jakarta, ya inginnya bersama Anies Baswedan. Kecuali kemudian semua partai politik memikirkan jalan ketiga tadi. Udahlah, nggak usah ada Anies, nggak usah ada RK, kita munculin tokoh-tokoh baru. Itu beda lagi tuh urusannya. Tapi sampai hari ini masih jadi rebutan. Memang agak beda. Biasanya
incumbent di Jakarta tidak pernah menang dalam proses pemilihan langsung. Tapi incumbent Jakarta sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang nyapres. Baru Mas Anies nih, jadi perhitungannya berbeda juga nantinya. Nyapres terus kemudian nyagup lagi gitu ya? Nyagup lagi gitu. Oke. Nah itu bisa aja dia menang. Sekarang bukan Mas Anies, Pak Heru. Apa? Pak Heru dong incumbentnya. Oh bukan Pak Heri nggak usah dihitung kan? Kan PJ. PJ juga 2 tahun loh Oh, menjabat itu. lumayan, rasa Besar incumbent. sama kayak Pak Jokowi menjabat juga 2 tahun. Kira-kira Mas Edi kalau ditawarin menteri oleh Pak Prabowo gitu diterima nggak sama Mas Anies? Gimana? Sorry? Kira-kira ditawarin menteri gitu sama Pak Prabowo, kira-kira diterima nggak Mas Udah Anies? pernah juga jadi menteri ya. Oh gitu, jadi tetap aja majunya jadi gubernur Jakarta gitu Iya, ya? rasanya Mas Anies masih banyak dibutuhkan di Jakarta. Lihat Oke. dari survei yang memang tinggi, Ya. rasanya memang banyak sekali Jadi harapan Mas Anies bisa tumbuh di situ. fokus ke Jakarta. Kang Pipin terakhir, Apa nih terakhir? jadi kira-kira akan berubah juga nggak keputusan ketika ada pertemuannya gitu kan? Kira-kira gimana? Ya kami menghormati ya pertemuan dengan siapapun baik ya. Kami punya namanya politik silaturahim. Jadi siapapun boleh ketemu dengan siapapun. Tetapi saling menghargai, menghormati pilihan kebijakan masing-masing partai. Iya. Masing-masing partai punya independensi. Sebagaimana kami juga punya independensi ketika Pilpres kami tegak lurus. Majelis Syuro mengatakan A maka A dan sebagaimana ini juga pimpinan DPP DPTP akan memutuskan ke depan PKS akan berkoalisi dengan siapa untuk Pilkada DKI dan juga Pilkada yang lain. Mohon maaf memang kita saat ini bisa jadi di DKI kita berkawan dengan Partai Nasdem misalnya dengan partai lain di yang lain kita misalnya koalisi dengan Gerindra di yang lain kita koalisi dengan Golkar. Jadi bagi kami Cair sekali banget lagi ya, bahwa gitu ya. Pilkada adalah proses relaksasi politik dan tentu kita berharap mudah-mudahan ada hasil yang terbaik dan insya Allah mudah-mudahan besok atau lusa ada keputusan dari Presiden PKS akan mengumumkan hasil Jadi deg-degan dari nih. pimpinan PKS Tapi siapa yang akan wajib diusung. kader PKS. Ya nanti kita lihat. Kita lihat 1-2 hari ke depan Kejutannya 1-2 hari diumumkan ke depan. oleh Presiden PKS gitu ya. Tapi pilihannya Mas Anies Oke. apapun itu, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, artinya dia memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah. Jadi dia bukan oposisi. Oke, dia Nggak bukan pernah oposisi ada ya? kan gubernur kemudian oposisi sama presiden. Presiden. Nah, jadi dia sudah memilih bekerja sama dengan rezim. Itu bisa jadi pembicaraan yang menarik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kalau ketemu juga kan? bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini dan juga pemirsa 2 kandidat terkuat yang akan bertarung memimpin Jakarta sejauh ini masih Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan. Namun segala dinamika masih terus berjalan. Partai politik masih terus berhitung memastikan dukungan kepada sang jagoan. Asal jangan aspirasi dan suara rakyat dilupakan karena mereka lah yang akan menentukan nasib Jakarta ke depan. Kita tunggu saja akankah terjadi kejutan jelang pendaftaran. Saya Afir Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.